Film bercerita tentang keluarga miskin dan bekerja sebagai sopir pengangkut jenazah. Pasangan suami istri ini bernama Fatih dan Safa. Hidup mereka serba kekurangan. Ditambah mereka harus mengurus ayahnya yang bernama Kamis, yaitu mertua Safa. Penyakit Alzheimer atau ingatan jangka pendek yang diderita mertuanya adalah penyebab utama Safa tidak betah di rumah dan ingin bercerai. Belum lagi kelakuan iparnya yang bernama Isam, yang hanya bisa keluyuran dan pulang dalam keadaan mabuk. Atas dasar semua hal itulah Safa meminta diceraikan. Mendengar itu Fatih pun cemas. Fatih berusaha membujuk istrinya, namun istrinya tetap ngotot. Fatih pun kali ini pasrah dan berserah diri kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Malam itu dalam kondisi bimbang, Fatih tiba-tiba ditanya oleh anaknya yang bernama Zeko. Anaknya bilang, "Ayah, untuk apakah kita hidup?" Mendengar pertanyaan anaknya, Fatih pun kaget tapi menjawab pertanyaan itu. "Wahai anakku, hidup itu untuk bangun pagi, bekerja, dapat uang, pulang, makan, dan tidur. Lalu esoknya lagi kita bangun pagi, bekerja, dapat uang, pulang, makan, dan tidur. Begitu seterusnya. Itulah tujuan kita hidup." Lalu Fatih menyuruh Zeko mengulang-ulang jawaban tadi sampai anaknya benar-benar hafal jawaban atas pertanyaan tadi. Di sisi lain, Isam saudaranya terlihat dalam keadaan mabuk di pinggir jalan dan menjamret tas orang. Di dalam bajai yang dia tumpangi untuk kabur, Isam pun memeriksa hasil jamretannya. Ternyata di tas itu isinya hanya obat dan gak ada uang sepeser pun. Melihat itu, Isam pun pasrah dan meneguk minuman yang dia bawa. Keesokan harinya terlihat Fatih bekerja dengan santai sebagai sopir mobil jenazah yang sudah terbiasa melihat kesedihan setiap hari dari orang-orang yang berbeda. Fatih hanya bisa menyetir, memberi sedikit semangat kepada setiap keluarga yang ikut dalam mobil jenazah itu. Siang itu saat baru pulang kerja, tiba-tiba di depan rumahnya terlihat kerumunan orang. Lalu Fatih bertanya kepada saudaranya yaitu Isam yang sepertinya menikmati kerumunan itu. Ternyata ada dua wanita sedang berkelahi. Dan Fatih pun terlihat bersemangat ingin tahu sejauh mana perkelahian kedua wanita itu. Karena menurut Fatih jika wanita berkelahi pasti seru. Mendengar pertanyaan Fatih, Sam pun bilang lebih baik kamu segera ke sana untuk melerai karena yang berkelahi itu adalah istrimu Siva. Singkat cerita, begitu banyak masalah dalam keluarga itu. Tiba-tiba di depan rumah anaknya diwawancarai oleh dua wartawan. Ternyata anaknya dapat undangan untuk ikut audisi dengan dua anak jenius di kota itu. Dan Zeko adalah anak jenius nomor 3. يعني مش بعيد يبقى أحمد زويل جميل جدا وهتخليه يدرس بره في أهم أكاديمية. لا يا اختي ولا جنة جواب ولا عناب. Sebenarnya bukan Zeko anaknya yang dimaksud, tapi pemerintah salah kirim surat karena nama anaknya sama dengan nama anak jenius yang sebenarnya. Akhirnya Zeko pun tampil dalam audisi itu dan benar saja Zeko tidak tahu apa-apa. Saat sudah beberapa pertanyaan, Zeko tidak pernah menjawab. Akhirnya Zeko menekan bel itu yang menandakan bahwa kali ini dia akan menjawab soal. Saat jawaban Zeko dinanti-nanti, ternyata Zeko malah nyanyi. Tapi nggak ada yang menyangka bahwa suara Zeko sungguh merdu saat menyanyi. Meski acara audisi itu berantakan, namun ternyata semua wartawan melirik keberanian Zeko dan kagum dengan suaranya. Sehingga Zeko pun viral dan akhirnya mereka diundang kemana-mana. Dan kini hidup mereka sukses dan tidak susah seperti dulu lagi. Itulah tadi sekilas alur film dari negara Mesir yang berjudul For Zeko.